Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian setanah air, para pemirsa sekalian, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan firman Tuhan apa yang saya terima tadi malam dari pergumulan dengan Tuhan lewat doa. Dan sebelum saudara melanjutkan menonton channel ini, saya berharap saudara semua bisa menekan tombol subscribe dan juga menekan tombol jempol ke atas untuk mendukung program pemberitaan firman Tuhan ini. Dan saya berharap mari kita menonton sampai tuntas agar memahami firman Tuhan dengan baik. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya akan buka dari Wahyu 9 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-12. Sangkakala yang kelima. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka dipesankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, tadi malam saudaraku yang terkasih, saya bergumul berdoa untuk bangsa kita, Indonesia, yang sedang menghadapi wabah virus ini, saudara. Dan saudaraku yang terkasih, di malam tadi saudara, Tuhan melalui Roh Kudus mengingatkan saya untuk membuka Alkitab, dan saya membuka ini, saudara, Wahyu pasal 9 ini, di mana saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seolah-olah Tuhan mengingatkan kita sedang berada di masa sangkakala kelima Wahyu 9 ini, saudara. Bahwasanya kalau di sini dilihat, saudara, bahwa ada seperti serangan belalang yang begitu hebat melanda seluruh dunia, melanda seluruh bumi, saudara. Dia bagaikan belalang-belalang yang hanya merusakkan, tidak tumbuh-tumbuhan, saudara, tidak merusakkan juga pohon-pohonan, melainkan manusia yang tidak memakai materai Allah pada dahinya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka dari itu saudara, saya akan membagi ada 3 poin penting yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang virus corona ini, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, yang pertama adalah bagaimana menurut kitab nubuatan Wahyu ini, saudara, tentang adanya virus corona ini. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ayat yang ke-7 dikatakan begini, dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang dipersiapkan untuk perang, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada seperti apa? Menyerupai mahkota emas. Jadi saudara, belalang-belalang yang akan merusakkan atau
mewabahkan di seluruh dunia itu akan ada mahkota di atasnya seperti mahkota emas. Dan tahukah saudara, COVID-19 ini ya dinamakan juga corona. Corona itu saudara dari bahasa Spanyol yang artinya mahkota. Ya, karena kalau di zoom saudara atau dilihat dengan mikroskop, maka bentuk virus ini berupa seperti untayan mahkota, saudara. Ya, virus ini berbentuk seperti mahkota. Maka apa yang ditulis oleh Alkitab ini sudah benar, saudara, bahkan mirip sekali. Ya, sehingga saya diingatkan, dia akan seperti belalang, saudara. Kalau belalang sudah menyerbu suatu perkebunan, dia tidak akan menyisakan semua yang ada di situ, dia lahap habis. Ya, di sini dikatakan bahwa wabah itu akan seperti ya belalang, seperti kuda, berarti dia cepat, saudara. Ya, belalang yang menghabisi tanpa ada sisa, saudara, bahkan juga seperti kuda yang berpacu. Dan dibalik, saudara, virus ini adalah perang besar, saudara. Jadi artinya ada yang di sana dikatakan ada yang mengaturnya, saudara. Ya, pada ayatnya yang ke-11, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Jadi, saudara yang terkasih, namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya tidak boleh bahas tentang itu, saudara tafsir sendiri. Tetapi saudaraku yang terkasih, semua hal ini ya, saya tiba-tiba tersentak dengan ayat ini, saudara. Bahwasanya kitab Wahyu telah menubuatkan kejadian ini. Virus ini tidak akan merusak pohon-pohon, saudara. Tapi keadaannya akan seperti belalang, ya, dan seperti kuda dengan simbol mahkota, yaitu corona itu, saudara. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di sini juga dikatakan bahwa mukanya menyerupai muka manusia. Berarti pembawa virus ini, saudara, adalah manusia. Pembawa daripada virus ini adalah manusia. Karena di sana dikatakan, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Jadi pembawa ya virus ini sehingga dia menyebar dengan begitu pesat adalah manusia. Nah, kemudian poin yang kedua, saudara, dari ayat bacaan ini saya kembali diingatkan oleh Tuhan tentang pesan bahwa di sana dikatakan, dan mereka diperkenankan bukan hanya untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Jadi sudah virus ini siksaan, saudara. Walaupun ada yang mati, tapi tidak seluruh dunia. Ya. Tetapi ini ada yang sembuh, karena memang hanya tujuannya adalah menyiksa. Dan yang meninggal, saudara, karena virus corona ini adalah orang yang memiliki penyakit lain sebelum dia terpapar, saudara. Sehingga yang sudah punya penyakit berat lainnya terpapar, maka dia meninggal. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa tujuannya hanya untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Berarti yang kedua, saudara, yang saya diingatkan oleh Tuhan di sini, yaitu yang kedua, saudara yang terkasih dalam Kristus, lamanya pada ayat yang kelima ini hanya 5 bulan. 5 bulan. Jadi kalau kita mengkajinya pada ayat ini, saudara, maka hanya 5 bulan virus ini akan menyiksa manusia. Dan saudara, kita berdoa agar ini tergenapi. Jadi tidak boleh lama, saudara, karena kita semua sudah tersiksa, tidak bisa keluar rumah, ya, akibat keadaan ini, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, 5 bulan ini, saudara, masing-masing tafsir, ya, apakah itu terhitung mulai Desember sejak ditemukannya, ataukah mulai terhitung dijangkiti? Maka kita berdoa 5 bulan kemudian selesai. Namun juga, saudara, kita perlu memikirkan bahwa waktu Tuhan beda dengan waktu manusia di dunia. Tetapi harapan kita, harapan saudara, harapan saya, harapan kita semua dalam doa bahwa 5 bulan yang dimaksud Alkitab sama dengan 5 bulan kita manusia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini poin penting dan kabar gembiranya bahwa kita percaya bahwa ini tidak lama, hanya 5 bulan. Kemudian saudaraku yang ketiga, dari pokok bahasan ini, saudara, saya kembali diingatkan Tuhan bagaimana rahasianya agar terhindar dari wabah virus ini, saudara, yang
rupanya seperti muka manusia, kecepatannya seperti kerakusannya atau kebuasannya seperti belalang, dan kecepatannya seperti kuda, dan ciri-cirinya memiliki mahkota. Bagaimana kita bisa terluput? Saudara, ini poin penting yang ketiga. Yang ketiga, saudara, pada ayatnya yang keempat, Wahyu 9 ayat yang keempat, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi dan tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah pada dahinya. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ketiga agar kita bisa terluput dari virus corona ini adalah memakai materai Allah pada dahi kita. Saudaraku yang terkasih, ketika saya membaca memakai materai Allah pada dahi, Roh Kudus mengingatkan saya untuk membuka bahasa Yunani asli dari Alkitab ini, saudara. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika saya membuka bahasa Yunani aslinya tentang materai Allah pada dahi itu, materai, kata materai itu, saudara, dalam bahasa asli Alkitab kita adalah, dalam bahasa Yunani adalah spragis. Jadi spragis itu, saudara, artinya segel. Ya. Sebab, saudara, ketika saya browsing, kata materai bahasa Yunani itu adalah timologio. Maka beda, saudara. Ya. Timologio dengan spragis. Kalau kita ketik spragis, maka munculnya segel. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini tiba-tiba saya diingatkan bahwa segel pada dahi itu bicara pikiran kita, saudara. Segel ini, saudara, kalau kita tafsirkan lebih baik, maka ini bicara tentang segel, proteksi diri, ya, proteksi diri dimulai dari pikiran. Segel pada dahi, jadi artinya proteksi diri dimulai dari pikiran. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Segel atau proteksi diri dimulai daripada pikiran, itu cocok dengan himbauan atau arahan dari WHO dan juga pemerintah di seluruh dunia, terutama Indonesia, saudara, bahwasanya kita harus, ya, social distancing atau physical distancing. Maaf kalau saya salah. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, artinya kita harus memproteksi diri atau menyegel dimulai dari pikiran kita. Ya. Artinya apa, saudara? Kita memproteksi diri ketika kita keluar, kita pakai masker. Memproteksi diri dengan dimulai dari pikiran, artinya ketika kita sudah selesai di luar, saudara, kita tidak memegang sembarangan barang. Dan kalau sudah kita memegang sembarangan barang atau tidak sengaja menyentuh sesuatu dengan tangan, harus mencuci tangan kita kurang lebih 20 detik. Itu yang disebut dengan segel atau proteksi diri. Jadi, saudara, wabah ini telah dinubuatkan oleh kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan bagaimana cara penanganannya juga ada di dalam kitab Wahyu. Sehingga kita semua harus memulai dengan apa? Menyegel atau mematrai dalam bahasa Indonesia, tapi lebih tepatnya menyegel. Dimulai dari pikiran kita. Proteksi diri dimulai dari pikiran kita. Artinya kita menjaga kebersihan sesuai dengan anjuran WHO dan pemerintah kita. Saya percaya kita akan terluput. Mari saudara bertahan 5 bulan saja, sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya. Saya percaya, saudara, kalau 5 bulan itu beda hitungannya antara Tuhan dan hitungan kita manusia, mari kita berdoa supaya itu tidak boleh lama. Dan saya percaya kita bisa tahan dan kita bisa akan melanjutkan aktivitas kita selesainya wabah ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa pada para pemirsa sekalian supaya kami semua benar-benar meresapi makna daripada firman Tuhan hari ini, dan biarkan kami mengerti bahwa kejadian yang menimpa seluruh dunia ini itu sedang mengingatkan kepada kami penggenapan tentang kitab Wahyu dan penggenapan tentang akan datangnya Tuhan Yesus kedua kali, yang Tuhan Yesus sendiri juga tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu, kami pun tidak tahu. Tetapi kami mau siap sedia dan terus mengerti firman, sebab di dalam firman ada arahan-arahan untuk kami selamat dalam keselamatan yang kekal.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Tuhan.